Ketika ketika sejarah itu begitu penting dan sampai di Al-Quran itu sepertiganya adalah berbicara tentang sejarah, maka generasi-generasi awal peradaban Islam itu memang belajarnya dari situ. Sampai-sampai di era Abbasiyah, tadi disebutkan ya, di era Abbasiyah awal, jadi Abbasiyah itu didirikan oleh dinasti Abbasiyah yang pertama kali dipimpin oleh As-Safah, si penumpah darah. Tetapi As-Safah ini hanya berkuasa 5 tahun, dan yang mendirikan benar-benar itu adalah Al-Mansur. Al-Mansur itu menjadi pendiri dinasti yang paling kuat, yang paling hebat, dan benar-benar membuat Baghdad menjadi salah satu kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu. Tetapi beliau itu kejamnya luar biasa. Saking kejamnya, pas mau meninggal, dia bikin amanah. Nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya di tempat yang sangat-sangat rahasia. Karena waktu Asafah dan Al-Mansur menghancurkan dinasti Umayyah atau Umayyah tadi disebutnya, yang beliau lakukan itu apa? Makam-makam dari dinasti Umayyah itu dibongkar semua, bongkarin semua, tulang-tulangnya diambil, dihancurkan, diketawain, dan kemudian udah dijelek-jelekin, udah dihancurin, dipatah-patahin, disimpan di bawah karpet, terus mereka pesta pora. Jadi benar-benar benci luar biasa pada dinasti sebelumnya. Nah, Al-Mansur ternyata kejamnya sama seperti sebagian besar orang-orang dinasti Umayyah. Maka karena dia berpikir sejarah, wah, nanti kalau saya mau mati terus nanti ada yang mau beroposisi pada saya, jangan-jangan saya diperlakukan sama seperti itu. Makanya menjelang kematiannya dan kemudian ketika beliau meninggal, ada lebih dari 100 makam yang disiapkan. 100 makam, 99 palsu, yang satu untuk dirinya sendiri. Dan nanti ada adegan di film kayak film Joker gitu. Jadi setelah semuanya makam palsu dan asli itu disamarkan, ada yang di sana, di sana, di sana, di sana, di sana, di sana. Nah, yang menguburkan makam-makam itu, yang asli atau yang palsu, semuanya dibunuh. Biar nggak ada yang tahu. Saking kejamnya dia. Tapi dia tuh ngomong juga ke penasehatnya, saya tuh kejam luar biasa. Saya juga gak tahu gimana masa depan saya nanti di akhirat. Pokoknya saya tuh kejam. Ya, makanya pas dia punya anak, anaknya itu dikasih nama Al-Mahdi. Biar gak diserang. Biar, saya Al-Mahdi. Jadi gak jadi diserang. Nah, sayangnya pada waktu itu Al-Mahdi itu banyak. Dan salah satu dari orang yang mungkin akan melahirkan Al-Mahdi itu dibunuh juga sama Al-Mansur. Siapa? Ja'far Shodiq. Yang secara teologis menjadi pendiri dari Syiah. Jadi Al-Mansur itu saking kejamnya, beliau itu suka ngebunuhin para ulama. Salah satu ulama yang paling terkenal yang dibunuh sama Al-Mansur siapa? Ada yang tahu? Iya, siapa? Ya, Abu Hanifah, betul sekali. Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah itu, beliau itu kaya raya luar biasa sampai pondasi-pondasi Baghdad. Baghdad itu kan kota bundar. Nah, pondasi kota bundarnya itu dibikininnya sama Abu Hanifah, dibayarnya uangnya itu sama uang Abu Hanifah. Kaya luar biasa beliau tuh. Tapi diracun, digebukin, kemudian diracun sampai meninggal Abu Hanifah oleh siapa? Al-Mansur. Saking kejamnya dia. Nah, makanya anaknya Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi tidak mau, karena dia melihat sejarah, dia tidak mau mengulangi kejahatan ayahnya. Dia rombak total kebijakan menjadi kebijakan yang sangat baik, dan ketika Al-Mahdi meninggal, dia punya 2 putra, yaitu siapa? Musa Al-Hadi dan Harun Al-Rashid. 2 orang itu. Nah, di masa pemerintahan Al-Hadi yang berkuasa selama 10 tahun, apa profesi yang paling banyak dikuasai dan dikerjakan oleh penduduk Baghdad? Apa coba? Tukang fotokopi. Tapi fotokopi manual, kan zaman dulu ya.
Tukang fotokopi tapi fotokopi manual. Artinya apa? Semua buku, semua cerita, semua kitab dari seluruh bangsa dibawa ke Baghdad, kemudian disalin, dikopi, termasuk kitab-kitab suci agama lain. Salah satu Injil tertua di luar kanonik yang diambil di sana itu adalah Injil Thomas. Diambil, dicopas di situ, dikopi, dan kemudian dipelajari semuanya. Kenapa? Karena orang-orang Baghdad pada waktu itu terobsesi pada cerita-cerita sejarah dari seluruh dunia. Saya sudah mendapatkan sejarah dalam Islam, dan sejarah dalam Islam itu mewajibkan kita untuk belajar sejarah secara keseluruhan. Sampai mufasir-mufasir pada waktu itu menafsirkan kata hikmah, kan di dalam Al-Quran itu sering ada kata Alkitab wal hikmah gitu kan. Itu ada sekitar 20-an ayat yang seperti itu. Nah, Alkitab ditafsirkan sebagai Al-Quran, Al-Hikmah ditafsirkan sebagai kitab-kitab yang berasal dari kebudayaan luar Islam. Makanya disebutkan hikmah itu adalah milik kaum muslimin yang bilang, kalau ketemu silahkan diambil. Apa? Siapa itu? Dari Zoom. Ustaz. Oh, dari Zoom. Mas. Jangan marah-marah ya. Nah, jadi mufasir dulu. Aman. Jadi mufasir, jadi keselak saya. Mufasir dulu sampai mengartikan seperti itu hikmah. Jadi apa? Jadi diambil semua ilmu-ilmu peradaban-peradaban dari masa lalu itu sampai akhirnya orang-orang Islam berjaya. Siapa yang pertama kali menjadikan sejarah masa lalu itu sebagai bagian dari tradisi ilmiah? Nah, setelah Musa al-Hadi meninggal, digantikan oleh Harun al-Rashid. Nah, inilah yang akhirnya mendirikan sebuah universitas pertama di seluruh dunia. Namanya adalah Raudatul Hikmah. Yang nanti pada masa Al-Ma'mun putranya diganti menjadi Baitul Hikmah. Nah, Raudatul Hikmah itu adalah seluruh buku-buku di luar sana dibawa, diterjemahkan, dipelajari, dihubung-hubungkan dengan Islam. Karena gini, Islam itu, Al-Quran itu isinya bukan hanya ilmu, tapi perintah mencari ilmu. Dan karena itu perintah mencari ilmu, maka kita harus ambil semua ilmu itu. Jadi ketika misalkan kita belajar, ini dalam pikiran Al-Rashid dan sebagainya, jadi kalau kita belajar misalkan matematika, itu adalah ilmu agama. Karena kalau kita belajar matematika, kita bisa menghitung zakat. Belajar matematika, kita bisa bikin gedung. Belajar matematika berarti kita bisa bikin satu peradaban yang lebih besar. Kemudian ada pelajaran etika, kemudian ada pelajaran biologi, kemudian ada pelajaran kimia. Bahkan kimia itu didirikannya adalah oleh orang-orang Islam. Makanya kimia itu masih bahasa Arab sampai sekarang. Sampai akhirnya bikin salah satu yang paling terkenal sekarang, alkohol. Alkohol itu kan bahkan itu masih bahasa Arab. Ada alnya. Ada alnya, memang begitu. Alkohol.